Oke, welcome back to my channel at Dr. Mats. Oke, ini adalah di sesi self-healing program yang mohon maaf sebelumnya pernah terputus. Oke, sekarang saya akan lanjut lagi sekarang sesi ke-26. Sesi ke-26 ini sampai ke-30 saya akan bahas banyak rahasia-rahasia yang memang di luar sana itu kenapa sih ada rahasia orang tuh bisa awet muda sampai 100 tahun. Nah, di video ini saya akan bahas tentang hal tersebut. Saya mengambil dari berbagai penelitian. Ini bukan kata saya, tapi kata berbagai penelitian. Ada sebuah penelitian di Harvard yang paling lama, yang penelitian tersebut itu berusia 75 tahun. Sebenarnya ini pertama kali waktu aku ngobrol sama temanku, ada teman saya, dia itu sebelumnya S2-nya di Spanyol. Nah, teman saya itu dia itu mengambil sebuah jurusan tentang saya lupa tentang sosial ya. Jadi di S2 di Amerika sana itu memang ada sebuah S2 yang tentang social welfare. Social welfare adalah sebuah ilmu bidang yang dimana mereka itu fokus untuk membahas tentang kenapa terjadi sebuah fenomena sosial dan kesejahteraan sosial. Nah, mereka mencari sebenarnya apa penyebabnya. Nah, dari situ saya mau ngobrol. Dan dari obrolan tersebut ada sebuah hal yang menarik bahwa kebetulan dia adalah asisten profesornya. Dia yang ngebantu waktu beliau profesornya itu presentasi waktu di TEDx. Itu adalah penelitian yang salah satu penelitian terpanjang selama 75 tahun yang dilakukan pada penelitian Harvard. Saya lupa tepatnya, tolong dikoreksi kalau misalkan salah. Ini dimulai pada saat penelitian tahun 1938. Ini kajiannya. Jadi ternyata pada penelitian tersebut itu dikatakan bahwa meneliti nih, ya kan, anak-anak yang mungkin dulunya adalah masih kecil, ya kan, masih masa-masa anak-anak itu diteliti selama 75 tahun dari setiap orangnya. Ya kan, dari situ kelihatan ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang awet muda, panjang usia, ada yang enggak, ya kan, ada yang alkoholik dan macam-macam semuanya. Ternyata dari penelitian tersebut itu ada sebuah rahasia. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Jadi saya akan share adalah tentang 3 rahasia ya, yang mungkin saya nanti akan menambahkan. Sebenarnya kalau dari situ inti dari penelitiannya adalah satu, bahwa social connection. Jadi social connection ini adalah yang memegang peranan yang paling penting di mana orang yang bisa awet muda. Karena itu kenapa kita dalam membangun social connection ini adalah penting. Karena sebenarnya bukan seberapa banyak follower kita, bukan seberapa banyak subscriber kita, tapi seberapa banyak orang-orang berkualitas yang ada di sekitar kita. Dan tentunya social connection ini yang positif ya. Kalau yang toxic ya kita mau punya connection juga itu malah menyebabkan kondisi kita nggak bagus. Ini pun selaras ya dengan ajaran Islam bahwa kenapa silaturahmi ini memperpanjang usia. Kebayang ya? Sebuah manuskrip 14 abad yang lalu, 7 abad yang lalu, itu sama persis dengan penelitian Harvard selama 75 tahun. Ya, dan ini adalah dibuktikan bahwa ternyata silaturahmi ini memperpanjang usia, memperpanjang rezeki. Memperpanjang umur. Dan ternyata inilah penting kenapa kita harus meluangkan waktu untuk bersilaturahmi. Itu penting pakai banget. Karena itu teman-teman yang saat ini mungkin cuma aktif di media sosial, mulailah masuk kepada dunia nyata. Kita nggak bisa cuma ada di media sosial saja. Kita harus membangun social connection. Ya, saya ambil dari beberapa teori. Itu adalah teori di Harvard. Nah, teori berikutnya adalah teori epigenetik. Ternyata namanya hidup sehat itu menular. Kalau sekeliling kita adalah orang-orang hidup sehat, orang-orang yang ceria, orang-orang punya banyak uang, percayalah itu akan menular. Menular secara vibrasi dan menular juga secara genetiknya, sehingga pelan-pelan gen kita itu akan berubah ke arah sana. Jadi, kunci awet muda yang pertama adalah bangunlah silaturahmi. Yang kedua adalah dalam sebuah buku penelitian di Jepang tentang Ikigai. Ikigai itu adalah menjelaskan bahwa ternyata orang-orang di Okinawa yang mereka itu hidup di green zone. Green zone itu adalah orang-orang yang mereka memiliki awet muda usianya senturian di atas 100 tahun. Ternyata yang kedua itu adalah Ikigai. Mereka itu hidup dengan passionnya. Mereka hidup terhadap apa yang mereka cintai, yang mereka lakukan setiap hari. Jika saat ini Anda bekerja pada sesuatu yang mungkin belum Anda cintai, maka mulailah mencintainya. Karena syukur adalah bukan tentang apa yang Anda dapatkan, tapi apa yang Anda berikan kepada pekerjaan tersebut. Apa yang Anda berikan terhadap apa yang Anda syukuri hal tersebut, maka mulailah syukuri. Karena dulu saya berpikir bahwa passion itu adalah tentang kita harus menyukai sesuatu hal yang kita sukai. Tapi percayalah adalah bahwa
seberapa banyak sih yang sebenarnya Anda sukai? Ya paling ya Pareto hanya 20% bahkan kurang. Kebayang nggak sih? Kalau kita menggunakan prinsip seperti itu, kita akan sulit untuk bahagia. Tapi kalau kita menggunakan prinsip bahwa apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda miliki saat ini, syukuri. Bahwa passion adalah tentang apa yang Anda syukuri. Jadi kekuatan ikigai di sini adalah tentang apa yang Anda syukuri yang ada saat ini. Bagaimana Anda mencintai pekerjaan Anda, bagaimana Anda mencintai hidup Anda, bagaimana Anda mencintai tubuh Anda, bagaimana Anda mencintai segala sesuatu hal yang ada dalam tubuh Anda. Maka kunci utama adalah apa? Syukur. Ya, sehingga Anda bisa menemukan passion atau ikigai dalam hidup Anda. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga. Apa rahasia panjang usia? Tadi sebenarnya sudah saya spill ya. Yang kedua itu adalah memiliki passion hidup. Yang ketiga adalah syukur. Saya lagi banyak belajar sama guru saya Gus Baraja bahwa kualitas hidup kita tergantung dari kualitas syukur kita. Percayakah Anda bahwa pada saat Anda mulai banyak mensyukuri hidup Anda, pada saat Anda mulai mensyukuri setiap sel di dalam tubuh Anda, maka sel-sel tubuh Anda itu akan menjadi lebih awet muda. Itu penelitiannya banyak. Salah satunya adalah dalam sebuah penelitian The Power of Water, bahwa pada saat kita memberikan kata-kata yang baik kepada air, maka molekul itu berubah. Dan tahukah Anda bahwa tubuh Anda 70% terdiri atas air? Karena ketika Anda memberikan rasa syukur pada tubuh Anda akan menjadi jauh lebih sehat, jauh lebih awet muda, dan tentunya akan panjang usia hingga di 100 tahun nanti. Dan tentunya dengan memiliki hal seperti ini, hidup Anda akan jauh lebih berkah daripada Anda yang tidak bersyukur. Terima kasih. Salam saya Dr. Mads. Demikian hari ke-26 tentang self-healing program ini. Yang masih belum atau misalkan baru lihat video ini, coba cek dari video yang pertama, itu saya sudah runtut dengan sangat jelas. Dan di video ke bagian keempat ini, saya sudah mulai banyak kepada lifestyle dan bagaimana cara-cara kita menjalani hidup. Terima kasih.